جميل. أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لي وحدي أو كيف السبيل. أنت بالتحدي تصنع المستحيل. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Hartati. Sebelumnya di sini saya ingin menyampaikan bahwa kami di sini ingin melakukan wawancara kepada seseorang yang sukses dan menginspirasi banyak orang. Beliau adalah salah seorang dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tepatnya pada Prodi Manajemen, yaitu Bapak Bakarudin. Langsung saja Pak ke pertanyaannya. Baik. Menurut Bapak, apa arti kesuksesan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata sukses itu, ya, kalian bertanya tentang kesuksesan. Kesuksesan itu sebetulnya ada suatu wujud capaian oleh seseorang. Dalam arti capaian itu ya dalam kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, ya, baik dalam bentuk kegiatan fisik, non fisik, ya, kesuksesan itu, tapi wujudnya adalah bermanfaat bagi orang lain juga, selain untuk kita dan bermanfaat juga untuk orang lain. Kalau kita punya ilmu yang baik, kita tularkan kepada orang lain dan bermanfaat bagi orang lain, itu sudah sukses. Kalau kita misalnya sukses dari sisi finansial, juga punya dampak membantu orang lain, misalnya kepedulian kita dengan orang lain, itu juga sukses, ya. Jadi kesuksesan itu artinya sangat luas, artinya bagaimana segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan itu membuat kita tenang, nyaman, dan bernilai positif dan bermanfaat bagi diri kita, lingkungan kalian, gitu. Ya. Selanjutnya, apa latar belakang pendidikan atau pengalaman yang menurut Bapak paling berperan dalam perjalanan menuju kesuksesan? Kalau kita bicara pendidikan, saya itu ya adalah seorang anak desa, gitu, ya. Saya dilahirkan di sebuah desa, ya, di Sumatera Barat, ya, di kampung kecilnya itu di Pariaman, ya. Saya dibesarkan sampai SMP di kampung. Kebetulan saya ada prestasi tamat SMP, saya diterima di SMA-nya di Kota Padang. Ya, waktu itu namanya SMA IKIP Padang waktu itu. Ya, kebetulan sekolah di situ juga kumpulan anak-anak dosen semua. Saya ajalah anak-anak yang dari desa yang bisa masuk ke sekolah itu. Kemudian saya lanjut S1 saya di Padang, ya. Kemudian setelah S1 saya bekerja, ya, di Coca-Cola Indonesia, ya, dengan selama 5 tahun. Jabatan saya itu juga sebagai internal auditor pertama sekali, kemudian juga sebagai manajer keuangan dan kepala cabang terakhir di Pulau Batam, ya. Jadi saya bekerja di perusahaan itu selama 5 tahun. Setelah 5 tahun saya berani memutuskan, ya, untuk berhenti, hanya ingin melanjutkan studi S2 saya di Jakarta. Ya, saya pindah dari Batam ke Jakarta. Dari Jakarta saya ambil S2. Kemudian S2 saya juga tamat 18 bulan. Saya ngambil di bisnisnya, ya, manajemen bisnis dan keuangan. Kemudian setelah saya tamat, saya kembali diminta menjadi dosen, ya, dan mengabdi di Sumatera Barat lebih kurang 5 tahun juga. Ya, setelah 5 tahun saya berpindah ke Pekanbaru, ya. Setelah saya bekerja, saya juga tetap berbisnis, ya, tidak pernah berhenti, ya, beraktivitas, dan waktu itu saya gunakan untuk menciptakan sesuatu dan menghasilkan uang, tapi dengan cara yang sehat dan cara yang positif, ya, bukan yang negatif. Ya, kemudian saya mengajar mulai dari Universitas Muhammadiyah ini sejak awal berdiri, ya, tahun 2008, ya. Jadi UMRI berdiri sejak tahun 2008.
saya sudah ada di sini ya. Dengan jabatan pertama saya dulu ya, masuk pertama adalah di Akademi Keuangan dan Perbankan. Mungkin tahu sejarah UMRI ya. Yang lihat sejarah UMRI itu dimulai dari 3 akademi digabungkan menjadi satu tahun 2008 itu. Kebetulan saya juga ikut salah satu tim untuk penyelesaian proposal berdirinya Universitas Muhammadiyah Riau. Jabatan pertama saya waktu itu adalah Ketua Program Studi Manajemen Keuangan dan Perbankan. Ya, setelah dilebur ya universitas ini ya, Akademi Keuangan Perbankan itu menjadi Fakultas Ekonomi ya waktu itu. Ya, saya menjadi dosen pertama sekali, setelah itu tidak berapa lama menjadi dekan Fakultas Ekonomi ya dan Bisnis. Lebih kurang 4 tahun, 5 tahun, 8 tahun lebih kurang. Ya, setelah itu saya diangkat menjadi Wakil Rektor 2 mulai dari tahun 2014 sampai 2022 ya di Universitas Muhammadiyah Riau. Ya, sampai hari ini saya masih di Universitas Muhammadiyah Riau. Ya, tapi tetap saya selain mengajar, tetap berbisnis dan mewujudkan tadi kesuksesan tadi juga berarti bagi orang lain. Jadi saya selain berbisnis, hasil bisnis itu juga saya gunakan untuk mendidik ya beberapa orang yang tidak mampu. Saya kuliahkan, alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 5 orang yang sudah selesai kuliah ya, tinggal bersama saya di rumah saya sampai dia dapat pekerjaan ya, sampai dia menikahnya itu berpisah dengan saya semua ya, dia sudah mandiri ya, baru keluar dari rumah saya. Sukses juga bagi orang lain yang betul-betul yang membutuhkan. Jadi keberadaan kita itu juga berarti bagi orang lain. Jadi hidup itu jangan kaya pun kita, hebat pun kita, kalau hanya untuk diri kita, itu yang tidak sukses. Selanjutnya Pak, saya ingin nanya, apakah ada amalan tertentu yang Bapak lakukan dalam menemani kesuksesan Bapak hingga saat ini? Sholat malam itu penting ya, sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ya langkah kita itu mau berjalan itu ada doa ya. Bagaimana setiap langkah kita itu ya mendatangkan hasil, dan setiap langkah kita itu mendatangkan rezeki ya, dan rezeki itu juga yang kita ya berikan kepada orang lain, bukan untuk diri kita. Jadi kita berdoa itu kan dapatkanlah rezeki ya, datangkanlah rezeki bukan untuk diri kita rezeki itu. Makanya seberapapun pendapatan kita itu hak kita, bukan semuanya ya, mungkin tidak semua, mungkin separuh barangkali ya, mungkin seperempatnya ya, kita nggak tahu. Karena ada saja nanti suatu uang diterima hari ini tangan kita ya, mungkin ada aja, entah ada yang sakit, entah ada yang ini, macam-macam di dalam hidup itu. Artinya itu lingkungan yang dimaksud itu juga termasuk ya kita kepedulian kita kepada hewan-hewan terlantar. Kalau Bapak begitu ya, Bapak juga banyak memelihara kucing terlantar, itu Bapak anggap itu sedekah buat hewan ya. Walaupun orang mengatakan kok banyak sekali, berapa biayanya itu, kadang-kadang kita nak mikirin itu biayanya berapa, kita nak mikirin itu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini bertahun-tahun tercukupi semua ya. Ya termasuk juga orang yang tinggal di rumah kita pun juga sekian banyak. Itu orang bingung, kenapa kok sebanyak ini orang ditaruh tinggal di rumah kita, karena dia membantu kita, karena ada usaha juga dia dibantu. Mungkin doa dia juga usaha kita itu bisa sukses ya. Kebetulan Bapak punya usaha kos-kosan ya. Kos-kosan itu juga ada yang harian, ada yang bulanan. Jadi semua yang bekerja membantu itu kan mereka juga, sambil dia berdoa juga buat kita. Artinya itu hidupnya itu memang bersama kita ya. Semua kebutuhan pokok kita penuhi
Ya, jadi dari doa mereka pun juga kita mungkin ya dikabulkan Tuhan barangkali ya. Jadi bukan doa kita saja. Jadi orang yang dekat dengan kita itu juga ikut mendoakan. Mungkin hewan yang kita pelihara pun juga ikut berdoa karena ada rezeki. Karena itu adalah makhluk Tuhan yang kita juga harus jaga. Makanya hidup itu sebetulnya pedoman itu kan agama. Iya. Makanya kalau kita di Muhammadiyah ini kan banyak ya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ke jalan Allah itu dengan memacam kegiatan-kegiatan dakwah di Muhammadiyah. Ya, kayak kita di sini tiap hari Jumat kita ada pengajian. Itu memperlancar lagi. Ya, taksin itu memperlancar, kadang-kadang kita kan terlupa. Ya, jadi kita terapkan itu. Jadi setiap saat itu kita munculkan kepedulian kita itu ya. Sesama teman pun juga harus peduli, saling menghargai ya di antara kita itu. Kalian dengan dosen juga, kalian dengan sesama, dengan lingkungan. Jangan sombong, hidup itu satu, jangan sombong. Ya, kalian sukses pun besok jangan sombong. Ya, lihat ke bawah semua bahwa banyak lagi orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita menyatakan kita berhasil, belum tentu. Masih banyak orang yang lebih hebat dari kita. Ya. Dan selanjutnya Pak, seberapa besar pengaruh keluarga, teman, atau mentor dalam pencapaian Bapak? Ya, sebetulnya kalau kita mau maju ya, kita harus banyak relasi. Banyak teman itu adalah untuk relasi. Maka carilah teman yang betul-betul teman. Ya, kalau kalian berteman itu banyak orang-orang yang ilmunya lebih dari kita, pendidikan mungkin lebih dari kita, itu lebih bagus. Jangan, kita bukan tidak mau berteman dengan orang yang di bawah kita, tapi hanya sekedar mengetahui. Tapi kalau kalian ingin maju, ingin sukses itu, banyaklah berteman-teman dengan orang sukses dan orang-orang yang berpikiran sukses. Tidak semua orang itu berpikiran maju, tapi bertemanlah dengan orang berpikiran maju. Bapak selalu ingatkan pada mahasiswa, kalian itu kalau mau maju, konsepnya itu saja. Perbanyak networking kita itu, relasi kita, dan bergaullah dengan orang-orang yang sukses dan orang-orang yang berpikiran sukses. Ya. Baik, usai sudah wawancara kita kepada Bapak Bakar. Terima kasih Bapak atas penjelasannya dan ilmu-ilmu yang Bapak berikan. Sangat menginspirasi kami sekali dan semoga apapun yang Bapak sampaikan dapat kami tanamkan dan kami jalankan untuk kedepannya. Terima kasih kepada teman-teman. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2, 3.